Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk ASPD sampai hari terakhir nanti. Berikut Bu Amit akan menjelaskan, memaparkan pembahasan untuk PPASPD tahap 4 mapel IPA. Langsung saja Ibu akan share screen. Ya. Berikut adalah pembahasan PPASPD tahap IPA tahap 4 mapel IPA untuk nomor 12 sampai dengan 18. Langsung masuk ke nomor 12 ya. Nomor 12 di sini ada artikel ya mengenai tsunami. Nah, ketika muncul ada soal tipe seperti ini, silahkan cermati betul-betul untuk kata kuncinya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada kata kunci saat gelombang tsunami mendekati pantai, kecepatan gelombang V menurun akibat gesekan dengan dasar laut, sementara frekuensi F gelombang tetap. Nah, pertanyaannya adalah saat gelombang tsunami mendekati pantai, bagaimana kita diminta untuk menyimpulkannya? Nah, di sini Bu Ami tuliskan dulu, V-nya nilainya turun, ya, V-nya turun, kemudian F-nya tetap. Nah, masih ingat ya persamaan untuk V dan F itu Bu Ami gambarkan menjadi segitiga rumusnya. Nah, bahwa V sama dengan lambda dikali F. Nah, dengan nilai V itu adalah cepat rambat gelombang, atau di sini kecepatan gelombang ya, cepat rambat. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, kemudian F di sini adalah frekuensi. Nah, ini frekuensi. Oke. Apabila cepat rambatnya ini nilainya turun, sedangkan frekuensinya ini tetap, nah, maka apa yang terjadi pada panjang gelombang? Panjang gelombang itu berbanding lurus ya dengan cepat rambat, sehingga panjang gelombang ini juga akan turun seperti itu nilainya, turun juga. Maka yang paling tepat itu yang mendekati ini yang C, panjang gelombang tsunami memendek. Nah, kemudian di sini ada amplitudo. Apakah betul amplitudonya semakin tinggi? Nah, perhatikan gelombang terakhir yang mendekati pantai. Di sini terlihat bahwa gelombangnya itu paling tinggi. Nah, perhatikan kembali untuk gelombang tsunami ini berarti kan gelombang transversal ya, yang terdiri dari bukit dan lembah. Oke, amplitudo itu yang mana sih? Amplitudo itu adalah simpangan, nah ini pada bukit ataupun lembah. Nah, ini amplitudo. Nah, di sini untuk gelombang yang mendekati pantai kan paling tinggi ya, jadi sudah pasti dia amplitudonya juga yang paling tinggi. Maka betul panjang gelombang tsunami memendek dan amplitudo gelombang semakin tinggi. Jawabnya adalah C. Selanjutnya di nomor 13. Nah, 13 ada dua gambar, sungkup udara, yang satu kerannya dibuka, yang satu kerannya udaranya dipompa keluar, kemudian ditutup gitu ya. Nah, untuk gambar satu ini masih terdengar musik, sedangkan di gambar dua musik tidak terdengar lagi. Oke. Ingat kembali tentang syarat-syarat terjadinya bunyi, yaitu satu, ada sumber bunyi, dua, ada medium yang digunakan untuk merambat, kemudian tiga, adanya penerima atau pendengar. Nah, di sini gambar dua, udara dipompa keluar, artinya di dalam sungkup ini menjadi ruang hampa udara. Ya, nah artinya kalau di sini hampa udara, maka syarat terjadinya bunyi poin 2 tidak bisa karena tidak ada medium yang digunakan bunyi untuk merambat. Maka kesimpulannya adalah C. Nah, berikutnya di nomor 14. Nah, di sini ada artikel tentang proyektor smartphone. Nah, perhatikan di sini ya, Nak. Untuk proyektor smartphone, nah, jadi ceritanya bagaimana kita bisa melihat bayangan itu. Nah, kalau
biar kelihatan jelas kan artinya bayangan itu harus diperbesar ya. Maka sifat bayangan ini harus diperbesar. Selain harus diperbesar, nantinya kan dari bayangan yang dari benda si smartphone ini itu kan harus ditangkap oleh layar gitu ya. Maka kalau harus ditangkap oleh layar, sifat yang kedua harus bayangannya nyata. Nah, ingat kembali ada maya dan nyata. Maya itu yang bisa kita lihat dengan mata tetapi tidak bisa ditangkap oleh layar, sedangkan nyata itu yang bisa ditangkap oleh layar. Nah, kemudian pertanyaannya, jika lensa yang digunakan dalam proyektor tersebut mempunyai jarak fokus 10 cm, maka untuk mendapatkan bayangan yang tegak pada layar, smartphone harus diletakkan seperti apa? Nah, kembali diingat bahwa proyektor itu adalah pemanfaatan lensa cembung ya. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ini yang pertama. Yang pertama, perhatikan benda diletakkan antara lensa dan fokus. Fokusnya berarti 10 cm ya. Dua fokus itu berarti 2 kalinya F 20 cm. Nah, kalau benda taruh di sini ternyata bayangan terjadi itu di sini. Betul diperbesar, tapi ini sifatnya maya. Jadi tidak dapat ditangkap oleh layar. Maka satu itu salah. Kemudian, kalau bendanya ditaruh pas di titik F atau pas di 10 cm, maka ternyata tidak bisa terjadi bayangan yang terjadi ya. Jadi ini kan dia akan terus seperti ini pemantulannya biasanya. Nah, jadi maka nomor 2 pun juga salah. Selanjutnya, pembentukan bayangan yang nomor 3, perhatikan benda diletakkan di antara 10 dan 20 cm. Nah, ternyata bayangan yang terjadi di situ, betul ini nyata ya. Nah, maka syarat untuk bayangan nyata sudah diterima. Kemudian diperbesar juga, maka 2 syarat masuk. Nah, kemudian tadi diminta mendapatkan bayangan tegak. Nah, tapi di situ kalau nyata artinya dia pasti terbalik sih ya. Nah, maka ini terbalik posisinya. Nah, kita lanjut dulu di gambar 4. Di gambar 4 pas ditaruh di titik 20 cm atau di 2F. Yang terjadi adalah betul ini nyata, tapi dia sama besar. Nah, kan kita harus mendapatkan bayangan yang diperbesar biar kelihatan jelas nonton filmnya. Artinya ini salah. Poin 5, diletakkan setelah 20 cm. Nah, ternyata nyata. Bayangannya nyata, tetapi dia diperkecil ya, diperkecil sehingga ini juga bukan yang diperlukan. Sehingga yang betul smartphone harus diletakkan di mana? Antara 10 dan 20. Yang paling tepat itu A. Pada jarak antara 10 sampai 20. Bagaimana bisa tegak? Maka smartphone-nya harus dalam posisi terbalik. Sehingga bayangan yang kita peroleh itu yang tegak ya, yang posisi bisa dilihat. Gitu. Nggak perlu miring-miring. Selanjutnya nomor 15. 15 adalah materi tentang listrik statis ya. Jadi ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka akan terjadi proses perpindahan elektron dari kaca ke sutra. Nah, ini elektronnya pindah dari kaca ke sutra. Sehingga kain sutra akan kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Dan kaca akan kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Nah, kemudian untuk wol dan ebonit. Nah, ini ebonit ya. Yang terjadi adalah akan terjadi perpindahan. Nah, si elektron ini dari wol akan pindah ke ebonit. Maka si wol akan kekurangan elektron dan bermuatan positif. Dan si ebonit akan kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, selanjutnya nomor 16. Nah, di sini diketahui ada beberapa hambatan ya, campuran, rangkaian campuran, kemudian ada 12 volt dan 2 ohm. Nah, 2 ohm ini adalah sebagai hambatan dalam atau simbolnya R kecil, sedangkan 12 volt ini sebagai GGL atau disimbolkan E. Gitu ya.
Oke, untuk pertanyaannya adalah kuat arus listrik yang di R3, berarti di titik percabangan. Maka kita harus mencari I totalnya dulu dengan cara GGL per R besar plus R kecil. R kecil itu yang ini, hambatan dalam, R besar itu adalah hambatan luar yang total keseluruhannya. Nah, kita cari dulu hambatan totalnya dengan cara menggabungkan yang paralel dulu, R2 dan R3. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12. Samakan penyebut, 12 ditambah nih. Nah, berarti yang di sini pembilangnya jadi 2, yang di sini 1, maka 3 per 12. Sehingga RP sama dengan 12 per 3 atau 4 ohm. Ketemu yang RP-nya, maka ini jadi hambatan gabungan. Nah, jadilah ini seri ya. Di sini 4 ohm, sini 3 dan 1. Tinggal cari hambatan total dengan cara seri ya. 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 8 ohm. Ini hambatan totalnya. Oke, sekarang step berikutnya yaitu dengan mencari I totalnya. GGL per R plus R kecil. GGL-nya 12, R besarnya 8, R kecilnya 2. Maka 12 per 10 atau boleh didesimalkan 1,2 ohm. 1,2 ampere ya. Ya, jadi ini 1,2 ampere. Nah, berikutnya yang diminta adalah kuat arus di titik percabangan. Sehingga kita akan mencari IR3. Caranya bagaimana? Caranya tinggal R yang tidak dilewati, R2 berarti per R2 plus R3 dikali I totalnya. Nah, R2-nya di situ 6 per 6 plus R3-nya 12 dikali 1,2. Nah, maka berapa? Sama dengan 6 per 18 dikali 1,2. Ini Bang dicoret, ketemu 1, 3. Jawabnya adalah 0,4 ampere. Jawabnya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 17. Nah, ini diminta untuk perbandingan jumlah lilitan primer, perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder trafo A dan B berapa. Gitu ya. Trafo A ini memiliki keterangan untuk menaikkan tegangan dari 20 kV menjadi 150 kV, sedangkan trafo B dari 20 kV menjadi 220 volt. Nah, ini berarti ini sebagai VP-nya, ini VS, kemudian ini VP, dan ini VS. Nah, kita ingat kembali persamaan untuk trafo ideal ya, NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, N adalah lilitan, V adalah tegangan, I adalah kuat arus. Oke, sekarang yang diketahui V dan yang diminta adalah tentang lilitan. Berarti kita cuma tinggal pakai ini aja. Ya. Nah, sekarang hanya tentang perbandingkan. Sekarang berarti bandingkan aja dulu trafo A-nya. Trafo A. Nah, trafo A VP per VS ya, berarti kan nanti sama aja dengan NP per NS-nya. Nah, VP per VS-nya sama-sama kilovolt, berarti tinggal 20 dibagi 150 ini kan. Nah, ini disederhanakan saja sama-sama bagi 2. Nah, maka jadilah 10 per 75. Nah, ini artinya, nah, yang ini berarti ini adalah lilitan primer dan lilitan sekundernya. Sekarang untuk yang trafo B. Nah, untuk yang trafo B, ini berarti VP per VS-nya sama dengan, hati-hati di sini kilovolt, satunya volt ya. Maka yang kilovolt jadikan volt saja, 20.000 per 220.
Dicoret-coret, sama-sama dibagi 2 ya. Maka jadilah 1000 per 11. Ini sebagai perbandingan NP per NS. Ya. Ada ya jawabannya ya, 1075, 1000 banding 11, jawabnya adalah C. Soal terakhir untuk pembahasan hari ini berkaitan dengan biologi. Nah, untuk gambar nomor 1, 2, dan 3 berturut-turut menunjukkan ciri makhluk hidup. 1 ini adalah peristiwa gutasi ya. Nah, gutasi ini adalah perwujudan dari ciri makhluk hidup yang ekskresi. Ini berarti ada 2 pilihan. Sekarang kemudian yang kedua itu dilihat dari bentuk daunnya, dia tipis dan lebar ya. Untuk gunanya apa? Untuk mempercepat penguapan karena dia hidupnya nih di air. Ya, ini adalah eceng gondok. Nah, batangnya nih terlihat menggembung. Biar apa? Biar dia bisa terapung di atas permukaan air gitu ya. Nah, maka nomor 2 ini adalah perwujudan dari ciri makhluk hidup yang adaptasi. Yang ketiga ini adalah putri malu. Putri malu disentuh kemudian daunnya menutup. Nah, ini adalah perwujudan dari peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang keempat, ini tunas ya. Nah, tunas berarti perwujudan dari ciri makhluk hidup yang reproduksi. Oke, itu tadi untuk pembahasan PPASPD nomor 12 sampai 18. Nantikan nomor lainnya di video berikutnya. Dari Bu Anggi cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.